Oke, next gimana? Yaitu Nah, yang paling negara yang paling sulit ketika mencari manuskrip negara mana aja? Negara Maroko. Maroko ya? Maroko Oh, yang kemarin kan ngomong-ngomong kemarin habis kena pas mau gempa. aku. Oh, Habis kena iya iya. gempa itu. Masalahnya alamiah, itu Tuhan itu. Saya tidak bisa menolak bencana hmm, itu. Hmm. Tapi tidak bertemu dengan hal-hal yang sifatnya ilegal ya? Legalitas semua. Legal semua. Yang saya temui itu narkoba-narkoba resmi yang diakui oleh negara, yang punya otoritas apa ya untuk bicara tentang keilmuan tertentu. Kemarin spesifik saya itu nyari dua macam ulama dari tarikh, terus yang kedua dari nasab, ilmu nasab itu. Total ada sekitar 7 ulama nasab. Jadi di Jordan itu kebetulan ada multaqo alami yang dibikin oleh Seaun Al-Qadumi kalau nggak salah namanya. Aku dikenalkan dengan Dr. Yasir, Profesor Ahmad, terus Said Jihad, terus nakoba-nakoba yang lain termasuk yang mengisbatkan Al-Idrisi. Hmm. Begitu. oh, Al Idris yang di Indonesia, yang di Indonesia, Yoi. yang di Indonesia. Ya paling tidak Oh, yang kemarin Kalau ketemu di Multaqo Sufi ya? Multaqo Sufi itu kayaknya susulan dari yang di Pekalongan kemarin. Sek Aun kan Hmm. bikin menduplikasi Multaqo itu, gitu. terus kalau tentang Wali Songo itu bener ada nggak di sana, Gus? Wali Songo. Nah, kabar terakhir yang saya dapat dari Jordan itu, kebetulan kan ada ulama dari Maroko, ada dari Samarkand itu India ya. Yang terakhir Samarkand. namanya itu Ali Ali Al Al hmm, saya lupa kabilahnya. Dia itu ngomong kalau di Samarkand itu Robitoh Azmat Khan itu masih terbentuk dan masih ada. Pengurusnya juga masih Hmm, hidup. Terus informasi yang kedua Robito Al Uraidin. Mungkin saya bisa, hmm, oh nggak bisa ini. Saya pengen nge-share beberapa foto, tapi nantilah nanti. Foto bersama ulama yang saya dikasih tunjuk di video call juga di Samarkand itu hmm, ada Robito Azmat Khan. Terus yang kedua eh, mana itu Al-Uraidin. Al-Uraidin itu berarti kan dari Ali Al-Uraidi. hmm. Keturunannya ke bawah termasuk Ba'alawi, Azmat Khan, Amul Faqih. Ternyata ya tersimpan di Al-Uraidin. Kalau Al-Uraidin itu ada di Iran. Gitu. Jadi kemarin pas Oke, kita oh video Iran. call itu mereka masih berpakaian hitam-hitam, ya tentu saja mereka Syiah. Iya. Selesai selesai apa namanya? Arba'in, ya, selesai Arba'in terus saya di video call. Gitu. Berarti banyak pihak di luar negeri ini yang sangat membantu jenengan, Gus. Ya, untuk isu di Indonesia memang mereka semua agak kaget dan alhamdulillah saya berikan insight kecil apa yang terjadi di Indonesia. Akhirnya Kok kaget, Gus? beberapa Kok kaget? kaget kayak Kalau kayak kaget, gini. Kagetnya itu gini. Saya ngomong ahadun min ulama ina yubtilu intisa bil ba'alawi la rasul. Jadi iya, iya, ada iya. seseorang orang alim dari ulama kami yang membatalkan silsilahnya Ba'alawi. Dia kaget, lesh. Kenapa kok Oh, Ba'alawi sampai sampai dibatalkan gitu? Agak aneh karena hal ini kan seperti Mbah Hashim Asy'ari itu mengharamkan maulid gitu. Agak anehnya di sana. oh iya, 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 iya. Enggak, soalnya Tahu kan ya maksud saya? katanya, ya paham. Soalnya katanya dengar-dengar tentang gaduh nasab di Indonesia hampir sudah sampai ke semua benua gitu, Gus. Maka ketika kaget itu kan kayak baru dengar gitu. Emangnya mereka Nah, baru dengar tuh? saya tahu situs apa yang dipakai untuk memberitahu orang-orang bahwa di internasional itu mereka membatalkan nasabah alawi. Kebanyakan kan dari seorang apa? Seorang yang memiliki akun di Blogspot terus mengunggah tulisan di sana. Terus ada orang yang menulis di sebuah milis. Aku tunjukkan ke beberapa orang di sana dan mereka nggak ngerti kok ada diskusi semacam ini di Mesir, di mana lagi saya lupa. Situsnya kan ada 5 itu informasi tentang Mbak Alawi itu udah diragukan loh di internasional itu. Saya tunjukkan ke orang internasionalnya langsung sampai ada yang bilang kan dari Mm-mm. Maroko dibatalkan, Jordan dibatalkan, di Saudi di Hijaz itu dibatalkan. Saya nanya ke mereka nggak ada tuh.
Itu ya semacam Hmm. selentingan kecil di sebuah pojok kampung ada orang bikin akun di Oh, Blogspot. Oh, Jokowi nggak pernah kuliah di UGM hmm. gitu. Oh, Kaisang itu Oh, bukan iya, sarjana iya, iya, hukum iya, iya, gitu. iya. Berarti itu Dan Saya udah itu contohnya yang dijadikan, Yasin Al-Khalida ya. gimana gimana Gus? Gimana Gus Sumar? Saya belum dengar. Original ya. Itu yang modelnya contohnya Yasin Khalidar mungkin ya. Yang orang Iran Ah, domisili di Belanda itu. saya tidak berani menyebut nama. Tidak enak dulu. Pokoknya adalah ya. ada beberapa situs yang memang saya simpan terus saya tanyakan. Bener gak di Mesir ada yang ini itu? Ah, enggak juga, itu kan gosipnya seseorang. Di Yaman juga saya tanya, katanya di Yaman kayak gini nih. Ah, enggak juga. Di Iran itu juga ada Berarti kasus seperti ini. berarti alhasil gini, Gus. Alhasil yang digembor-gemborkan oleh tetangga saya ini ternyata bisik-bisik tetangga saja. Yang katanya dari beberapa negara itu ternyata di negara tersebut cuma bisik-bisik tetangga doang ya. Nah, paling tidak dari perjalanan saya ke sumbernya langsung itu, mereka pun Hmm. ya ini gosip yang aku pun nggak pernah dengar gitu. Kalau Oh, memang pembatalan pembatalan itu sahih dan dunia internasional mengakui pembatalan itu, hmm, ya tentu saja orang-orang yang sindikasi multako alaminya Syekh Aun, sama ya. siapa itu Al Idrisi, terus Al Kaluti, terus beberapa kabilah lain yang ngumpul di Jordan itu pasti tahu minimal satu. Oke. Ternyata Iya, iya, nggak iya, ada yang iya. tahu ternyata. Bisa tidak kita asumsikan isu itu dari beberapa negara ini dimunculkan dari orang-orang yang seperti tetangga saya ini? Bisa nggak saya asumsikan seperti itu? Ya dari orang-orang yang memang sentimen. Bisa nggak diasumsikan demikian? Untuk motif saya tidak bisa melacaknya karena urusan hati kan ya Ya, nahnu yatawalla bis apa wallah yatawalla ya, bisarair ya, kan. Itu ya. jadi urusan Tuhan. Kalau untuk Tapi urusan Gus, mm-mm, saya pernah itu teleponan dengan orang Samarkand dan menyebutkan sebuah nama, satu nama yang tadi saya sebutkan itu. Karena memang dia ternyata orang yang punya kenalan dengan pangeran-pangeran di situ yang punya tanda kutip, yaitu urusan negara mereka masing-masing lah ya. mm-mm, Ya itu kan spot yang sudah sebetulnya sudah umum sih Gus. Ya contoh Yasin Khalidar, terus Tarjih Alawi, mm-mm. itu kan yang Bukan bahkan saya ya membatalkan yang bukan nyebut ya, hanya yang nyebut nama bukan saya ya. Yuk next lah ya. bahkan bahkan bukan hanya Ubaidillah yang dibatalkan. Lalu bahkan bukan Ubaidillah yang dibatalkan, tapi si Abdul Qadir Al-Jilani pun dibatalkan di situ. Jadi kalau mau fair, otomatis harusnya harusnya Ya, kita harus melawan blok seperti itu gitu. ya, 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 ya. Betul Gus, betul betul. Nah sebelum ngomong-ngomong ke kitab sejaman nih Gus, tentang tes DNA itu gimana tuh? Oh Kan ya, kadang saya dengar Gus Roma juga bisa membaca tes DNA. saya Kemarin nggak sudah bisa dibahas baca. soalnya. Kemarin Oh sudah ya, dibahas, Gus. di Ini saja saut. langsung saja. Karena saya tidak memiliki kitab Al-Ifadho tentang keterangan di Ifadho diharamkan DNA aja. Coba saya pengen lihat ibronya, Gus, atau bacakan saja. Ada nggak di situ Saya kitab Ifadhonya? Ivado ada dari Ibrahim bin Mansur, tapi saya nggak dapet untuk DNA itu halaman berapa. Kalau bukan Hmm, mutolaah, bahan mutolaah saya sih. ya, Gitu kan. Tapi untuk DNA saya itu bukan ahli DNA. Ya kebetulan saya bisa membaca secara statistik SNP sama STR. Gitu. STR itu kan kalau antum punya kemampuan membaca matematika sederhana sama statistik itu bisa mengetahui kalau haplogrup G itu mungkin nggak menjadi keturunan Rasul. Haplogrup J1 terus haplogrup O kira-kira bisa nggak menjadi keturunan Rasul. Nah, intinya bukan pada di sana. Intinya itu ketika kita membaca STR itu sama SNP-nya itu banyak ihtimalat yang saya temui. Seperti beberapa keturunan yang mengaku dalam satu grup Husaini itu ada yang terkonfirmasi sebagai Husaini beneran, valid dari segi riwayat, hmm, tapi ternyata tidak tidak menjadi grup Husaini. Termasuk beberapa orang yang Al-Ahdal, Musa Al-Kadzib, yang valid terkonfirmasi dari segi nasab, ternyata tidak
menjadi grup di Husaini juga. Itu kan sebuah keanehan gitu. Jadi masih banyak ihtimalat yang perlu diketahui banyak orang tentang SNP sama STR yang disediakan oleh dua perusahaan besar, Wifle.com sama satu lagi FamilyTree.com ya. Itu yang dipakai oleh banyak orang. Tentang mengisbatkan Mbak Alawi apakah bisa melalui DNA, Vicky bisa menjawab. Tapi untuk kebenarannya banyak ihtimalat. Kalau udah ihtimalat ya kita warotal ihtimal ya sakotobil Mm-mm. istidlal nggak bisa dipakai untuk argumen gitu. Kalau saya sih ilmunya bukan membaca statistik, Gus. Saya bacanya Mm-mm. ilmu terawang. Saya Gue tolak tes DNA. Dari awal-awal saya udah nolak tes DNA dari awal-awal. Pakai muka syafa kalau saya ilmunya, Gus. cakep, cakep. Nggak pakai ilmu tasawur-tasawur lagi. Langsung ngambil dari muka syafa. Betul, betul. Ini Tapi kalau muka syafa aja. Kemarin muka syafa data itu kan ya kemarin untuk katanya diri sendiri, oh. bukan untuk orang Itu lain. gimana tuh, Gus? Gimana, gimana Gus? Gimana Gus? Menurut data kemarin, pihak sebelah itu katanya datanya O. Mm-mm. Kalau dulu kan harus harus masuk ke J1 itu kan. Nah, Mm-mm. tiba-tiba hasilnya mereka itu O. Terus dengan Mm-mm. dalih apa itu? Kode negara atau gimana? Katanya masih bisa nyambung juga gitu tuh. Nah, itu penjelasannya gimana, Gus? Oh, tidak bisa nyambung ke J1 jika memakai SNP sama STR yang disediakan oleh Wifle sama Family Tree. Tapi kan karena ini ihtimal, berarti mau O, mau J itu juga nggak bisa di apa mutabar juga gitu. Masih banyak ihtimalat, masih banyak kerancuan yang rancu-rancu itu tidak bisa dipakai untuk dalil kawan-kawan. Maupun Iya, itu iya. haplogrupnya O, haplogrupnya G, O, S, T, R itu nggak bisa dijadikan dalil karena perangkat untuk tes DNA itu masih belum matang, jadi belum bisa dipakai untuk Berarti jurnal-jurnal di luar negeri pun masih beda pendapat, tuh. jurnal itu masih bersifat teori ya. Jurnal bahwa bisa melacak 1.500 tahun dari sini terus 1.500 tahun ke belakang itu kan masih banyak yang perlu kita telaah. Yang pasti secara teori itu iya. Secara teori itu iya. Tapi apakah penerapan teorinya sama seperti yang dimiliki oleh Family Tree itu perkara lain. Gitu. Sama seperti gini, ini contoh paling asik ya. Time traveling, menjelajahi waktu, secara teori itu kan bisa. Jadi time traveling kita bisa menjelajahi waktu itu secara teori memang ada. Tapi prakteknya apakah kita bisa melakukan time traveling di masa sekarang tentu saja nggak bisa karena perangkatnya, metodologinya, sumber daya, tools dan lain-lain itu sangat-sangat kurang untuk zaman sekarang. Kenapa kenapa nggak ngehubungi Tony Stark aja? Tony Stark, Gus. Nah, Tony Stark itu di multiverse yang lain itu. Oh, oh ya, ngomong-ngomong iklan dulu. Di samping saya ada Dewan, tapi saya cuekin dari tadi. Dapil mana itu dewannya? Ah, Dewan, bukan dapil-dapil lagi, Bang Dewan. Tapi saya cuekin di samping saya ini. Mohon maaf, nggak level saya ngobrol sama Dewan-Dewan itu. Oke, oke. Karena ada tamu yang lebih istimewa, Rumel Abbas. Ya ngapain saya harus ngelirik Dewan gitu loh. Oke, Gus. Dari terakhir itu kan penemuan dari abad 8, abad 7 sudah abad 6. Mungkin dari abad 6 dulu, Gus. Abad ke-6 berarti tahun 500-an. Tahun Ya. 500-an itu ada kitab dari Ibnu Samurah. Judulnya bukan Tobakot Ulama Il Yaman. Tobakot Fuqaha Il Yaman kalau nggak salah. Kiai Imad itu kan pernah menulis kalau Ibnu Samurah itu seperti Gus Rumel tahu itu tidak menulis satupun Ba'alawi. Dalam Tobakot Fuqaha Il Yaman, nah kelirunya Mm-mm. Kiai Imad di sana. Ibnu Samurah itu punya kitab 7. Yang saya ketahui Mm. dari Fihrisul Maktubot itu ada 5. Bu, kopi, Bu. Yang salah satunya Bu. Al-Asgar, terus Ya, Bu. satu lagi namanya saya lupa sebentar. Pokoknya ada yang judulnya itu Tarikh Ibnu Samurah atau sebenarnya itu tidak ada judul. Itu. Terus ada satu lagi abad ke-6 itu namanya kitabnya Bahrul Ansab. Saya kaget Bahrul Ansab kan An-Najafi pernah bikin dan Al-Hawi Ibnu Qudam sorry eh, Ibnu Kudaimah kalau nggak salah itu juga bikin musajar. Ternyata ketika sebuah kitab nasab itu dimutlakan tidak dikasih judul maka seluruh ulama itu sepakat kalau mutlak disebut dengan Bahrul Ansab. Seperti kitabnya Fakhr Razi yang memang awalnya tidak diketahui judulnya apa,
yang dipegang oleh Madi Rojai berjudul Asyajara Barokah itu sebelumnya kan disebut dengan Bahrul Ansab. Secara kemutlakan kitab nasab itu disebut dengan Bahrul Ansab. Tuh, jadi abad Hmm. ke-6 berarti 500-an itu ada Ibnu Samurah sama satu lagi saya lupa namanya, itu kitabnya berjudul Bahrul Ansab. Kalau Ibnu Samurah bukan di kitab Tobakot Fuqaha Yaman itu. Ini ngomong-ngomong kitab sezaman dari tadi, bisa lihat fisiknya doang nggak ini? Kisi-kisinya jangan isinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini manuskrip yang saya dapat. Ini tulisan ulang kalau kelihatan. Ya kelihatan. Emang nggak dibawa fisiknya, Gus? Fisik nggak bisa karena kendala untuk membawa apa ya. Saya cuma bawa satu Paham, koper paham, dan paham, lebih paham, enak pakai PDF. Dan di sana udah ada paham, mesinnya untuk menduplikasi fisik menjadi PDF sudah ada. Lebih paham. mudah sekarang. Karena jenengan jalan-jalannya nggak bawa duit. Oh, betul, itu betul. Terus Dan mereka-merekanya pada lebih kemana murah. ini? Coba saya mau bertanya nih, barangkali di sini ada big boss, anak sultan. Kenapa nggak ada yang menghubungin Rumil Abbas ini untuk membantu perjalanan beliau ini? Ini kan untuk kepentingan bersama ini. Kenapa coba mana nih yang bagbis, jangan kerjanya pike-pike melulu nih. Ya, coba tuh gelontorin dana buat Gus Rumil Abbas itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang Berarti pada nanya, Rumel itu abad duitnya 6 dari sudah mana? bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kajian ilmiah ya. Oh ya, yang ini abad ke-6. Terus ada satu lagi, eh, ini abad ke-460 kalau untuk melihat sebentar. Nah, Madinatus Sonaa, kitabnya seperti ini. Bisa nggak ya? Hmm, ini kamera, Bengikin Apa? ketekan rong dewan nih. nah Sing ini, Banten. kitabnya ini. Mau so. Madinatus Sonaa al-Yaman. Ini sekitar 480. Terus yang ini sekitar abad ke-6, 500-an kitabnya. Terus baru buka ini tadi. Tufatul Dahar fi Nasabil Ashraf. Ini kitab baru, panduan saya untuk mencari manuskrip yang lama. Terus, nah ini Al-Baha ini. Bukan Al-Baha, sorry. Ini Kashful Ghain yang dipakai Kiai Imad untuk menyebut kalau Abdul Jadid itu punya keturunan yang bukanlah seperti Ba'alawi Ampura Kang sekarang. Haji, kita ini lagi ngobrol. Covernya ya. Nah ini, covernya seperti ini. Jadi ini salinan ulang dan isnadnya juga ada. Saya kasih tahu untuk isnadnya. Jangan Setiap sebentar, oh ngomong-ngomong isnad, coba dalilnya isnad gimana? Al-Sinadunidun. Alisnadu Didun. Ini dun. Nah, seperti ini. Ini bentuk isnadnya. Kalau ada yang nanya, isnad itu seperti apa? Ya, isnad seperti ini. Di sini kan saya zoom sedikit. Ini ditulis berdasarkan manuskrip tahun 1226 dan selesai ditulis pada tahun 1353. Jadi semuanya nanti yang manuskrip tahun 1226 tinggal dicari. Bedanya sama isnadnya Sajarah Barokah itu ya tidak ada isnad seperti ini. Tuh. Casual gain ini aku dapat dari Madinah. Waktu di Jeddah kemarin mampir di Madinah dan ini kitab yang dipakai Kiai Imad bahwa Abu Jadid. Saya tadi itu buka Kiai Ya, Imad mana? tadi kata-kata Nah, ini Kiai Imad kan memakai Abu Jadid dari sini. Ya, Waduh, Abu nggak Jadid kebaca itu wes lah. punya. Percuma nggak kebaca. Iya. Nah, ini Jadi untuk membantahnya ya pakai manuskrip yang baru. untuk abad 6 sendiri itu ada berapa kitab totalnya, Abad Gus? ke-6 baru ketemu judulnya sudah ada 7, Bos. Judulnya udah terkonfirmasi ada 7, tapi yang baru tersedia untuk bukti fisik seperti tadi yang saya tampilkan itu baru ada 3. Belum saya telaah sih. Itu masih saya cari. Jadi manuskrip itu sebenarnya bisa dimiliki secara pribadi, Gus. Eh bisa, asalkan emang beli ya. Kalau udah beli itu terserah antum mau ngapa-ngapain gitu. Dan Hmm.
Tapi tidak usah anu. Nanti saya kopikan aja untuk umat dan pengetahuan biar saya yang bayar, antum bisa mendownloadnya. Saya pengennya jenengan itu punya manuskrip aslinya gitu. Nah di sini barangkali ada sultan-sultan, ya orang mau hubungin lah Gus Rumel tuh. Yang minta kirim-kirim PDF ya silakan mampir ke traktir saya. Itu ada di situ Ngapain? fundraiser untuk itu. Monggo dilanjut gimana Gus? Kang Umar, ini Kang Farihin gimana? Kapan mau naik di sini? Kang Farihin TikToknya belum bisa masuk. Via WhatsApp aja telepon. Waduh, artis keduanya ini. Itu berapa hari totalnya, Gus Rumel? Perjalanan ke luar negeri mencari manuskrip tersebut. Genap berarti 11 hari ya, 11 hari. Coba Sampai saya ke terawang Indonesia. biayanya. Saya terawang biayanya. Aduh, saya aja ke Jawa Tengah, Jawa Timur 12 hari habis sekian. Aduh, nggak kebayang ke luar negeri. Sultan-sultan mana di bawah nih? Gus Rumel tuh sendirian tuh. Apa lagi nyawer? Gus Rumel DM Gus Rumel. Kita ngebayanginnya 12 hari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu sekian ribu habisnya. Ya. Nggak Dan kebayang ke yang luar negeri. yang paling boros itu di Jordan, apalagi untuk makanannya ya, gitu. 1 dinar Jordan itu setara dengan 1,5 dolar Amerika, persis. Sekali Saya makan. ngopi, bukan itu 1 dolar. Makan itu rata-rata 3 sampai 5 dinar. Ngopi Amazing. secangkir gini aja itu 5 dinar, berarti setara 80.000 gitu. Apalagi rokok. Amazing. Rokok Amazing. tanpa bungkusnya kayak gini, rokok gini simpenannya. Ya. Itu pun harus pakai selundupan orang-orang Madura yang jualan rokok di warung-warung orang Indonesia itu. Habis ini nggak ada Sultan nge-DM Gus Rumel Abbas, wis dobol kalian ngomong pembela Bang Alawi, dobol jangan ngaku-ngaku lagi. Cuma bisa gaduh di bawah doang. DM Gus Rumel Abbas habis Ya ini. tadi kata penelitian ini langsung berkunjung ya ke beberapa wilayah sumber-sumber manuskrip itu ya. Memang harus begitu kan Gus? Kan memang Iya. penelitian itu tidak lengkap kalau tidak field research ya, penelitian lapangan. Terus yang kedua itu bertanya dengan ahli gitu. Jadi prinsipnya itu tidak hanya literatur. Paling kompleks itu kan pertama literatur dulu, terus yang kedua literaturnya dilengkapi dulu, terus yang kedua penelitian lapangan. Ya emang harus datang ke lokasinya langsung. Terus Betul. bukti materialnya juga pakai field research. Misal manuskrip itu kan harus dicari. Non literatur. Terus yang terakhir kan harus diskusi dengan pakar. Nah, pakar yang kemarin saya ajak bicara itu 3 dari nakib resmi itu. Terus 1 muhakik dari kitab Ar-Rodul Jali yang sering disebut-sebut oleh Kiai Imad itu, Mbak Azib, temannya Hanif Alatas dari Yaman itu. Itu. Beb, berikutnya nanti penelitiannya tes DNA itu, Beb. Kalau nanti ada waktu lagi, beserta ada di sini ada Sultan yang mau jadi jalan, penelitian berikutnya itu tentang DNA itu. DNA Karena DNA itu ini menurut saya propaganda ini. sepertinya memang seperti itu. Kalau antum baca beberapa podcastnya Mas Sugeng, jangan salah, saya itu sama Mas Sugeng itu kenal lama. Kenal karena dulu kan kita Twitteran. Beliau seorang peneliti di BRIN. Itu. Beberapa kali melihat videonya beliau, saya itu ngirim sanggahan itu langsung ke Mas Sugeng. Jadi kalau ada yang nanya, coba jawab videonya Mas Sugeng, coba jawab ya. Ngapain aku bikin video kalau aku bisa nge-WA langsung sama Mas Sugeng gitu. Benar. Itu sekaligus untuk yang bertanya, kenapa pas waktu di UIN Ciputat tidak mengambil mikrofon dan membantah atau bertanya kepada Kiai Imad. Ya ngapain aku ngambil mikrofon? Toh aku akhirnya ketemu Kiai Imad. Oh, nice. Ini itu topi harga berapa ya, Bung? Nice. Terima kasih Tenang, orang baik. Nah. itu baru mukaddimah, Gus, baru Alhamdulillah. mukaddimah. Habis ini DM. Oh iya. Terima kasih. Oh, enaknya di TikTok kayak gini ya, bisa ngelonte ya di sini. Sambil jual diri. Oh, gua demen, gua banget ini.
Sebenarnya di live saya biasanya Beb itu nggak boleh ada saweran sebenarnya. Oh, gitu. Cuma ada jenengan doang saya nggak ngelarang. Biasanya kalau ada yang nyawer langsung diblok gitu. Kalau saya sendirian. Oh, itu apa itu? Singa keluar, siapa yang mau masuk? Singa itu siapa? Sebutan siapa? Ini artis yang gaptek ini kawan-kawan. Masya Allah. DM aja DM lah. DM Saya beliau. nggak saya nggak begitu buka Twitter. Buka Twitter pun gara-gara Gus Umar tadi mau ngajak live itu. Saya download lagi tuh. Itu anget ini aplikasi TikTok saya nih. Sorry, bukan Twitter, TikTok. Baru saya download lagi. Iya, 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 iya. Tahu Gus. Ketahuan Takut, gapteknya di sini. Kalau YouTube itu masih mengerti saya. Kalau TikTok ya user Tapi interface-nya agak asing. Saya emang belum pernah buka. Ini dokumentasi mohon ada, dokumentasi ya. Gimana, Gus? Dokumentasi. Dokumentasi untuk wawancara bentuknya audio. Saya cuma nyimpen sebutuhnya saja. Dan kebetulan kemarin kan tidak ada motivasi untuk piknik ya. Jadi foto-foto itu bukan ya. hobi saya. Foto dengan beberapa pakar itu untuk sebagai bukti sudah ada. Terus nanti aku juga minta semacam surat keterangan bahwa saya sudah ke sana Ya. untuk penelitian dengan fulan gitu. Hmm. Ya seperti kalau bikin tesis Ini itu mohon kan izin ada nanti saya up di YouTube ini live. Oh, mangga. Itu penelitian namanya Gus, benar. sekarang ke ini Gus, ke inti. Udah Tapi ke enaknya itu inti nih, belum keluar. merokok harus ngumpet. Ih, sialan. Ya, makanya saya ngajaknya di YouTube. Kang Umarnya nggak mau, pengennya di TikTok katanya. Oh ya, siap. Ya karena warga TikTok juga harus dapat pencerahan dari seorang Gus Rumel. Karena tidak semua orang TikTok kan lari ke YouTube. Jadi Oh ya, makanya perlu YouTube itu sekali-kali. banyak yang hater saya itu YouTube itu, heran saya. Nggak begitu laku di YouTube saya. Banyak musuhnya, Kata siap. Udah Gus, jangan bangga-banggaan banyak musuh kalau belum digeruduk. Terus pokoknya kalau ngomong bangga-banggain musuh nggak ada. Pokoknya Mahesa number one. Belum pernah digeruduk jenengan mah. Tapi sekarang kitab yang awal-awal abad 5 aja kali ya, atau yang di 500 tahun pas itu ada nggak? Abad Yang 4. 400-an itu cuman bukti isnad saja. Bukti isnad bahwa ada seseorang yang disebut Syarif Husaini dari klan Ba'alawi. Itu. Ada ya? Lutut jangan diangkat. Oke, sorry. Lutut jangan diangkat. Nggak boleh. Yang ngomong lutut nggak boleh diangkat biasanya tuh lihat paha itu. Jadi sepanjang pencarian saya untuk abad ke 400-an, abad kelima ya, abad kelima itu cuma bukti Tahan dulu material Gus. dari kitab isnad, isnad hadis ya. Jadi ada Tahan orang dulu, tahan. mendapatkan Sunan Turmuzi, mendapatkan Sahih Bukhari, mendapatkan Hilyatul Aulia. Itu Hilyatul ada Aulia. sebutan Asyarif Al-Husaini untuk Abdullah bin Muhammad. Nah, Muhammad ini adalah anak Sohib Mirbad, anaknya Sohib Mirbad. Dan dia berguru dengan ini si Fulan, dan itu Asyarif Al-Husaini gitu. Ya seperti Penulisnya akhirnya bukan kayak Bang Alawi kan? Penulisnya bukan Bang Alawi kan? bukan. Kalau isnad itu tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi atau tidak. Yang pasti Li- seperti kitab ini, misal saya kan dapat kitab buku Said Foda kemarin ngasih saya buku Syiah ini. Bukan deh, membantah kitab Syiah. Itu ada bukti isnadnya. Saya mendapatkan dari mana gitu. Jadi Iya, kalau isnad di kitab hadis itu. penulis sanad itu bukan Bang Alawi kan? Bukan Bang Alawi kan? Yang menyebutkan Bang Bukan, Alawi. Iya, karena kan tetangga saya harus yang menulis bukan Bang Alawi kan? Masalahnya itu. Pokoknya banyak standar buatan beliau, karya beliau ini. Nggak apa-apa, Gus, beliau kita menerapkan kita standar ini itu dulu dan Gus. akhirnya ya saya penuhi. Gimana Gus? Kronologi awal. Dari awal itu kan minta mulai mempermasalahkan 550 tahun. Mm-mm. Lalu ditemukanlah abad jadi diskon jadi 150 tahun. Betul. Padahal tuntutan di awal itu mereka nggak apa-apa abad 6 abad 7. Tapi ketika ditemukan tetap menolak. Nah ini perasaan Gus Rumel sendiri itu seperti apa? Apakah ini memang maunya panjang apa pendek gitu? Ya pasti gini, saya itu tidak mengingkari semua permintaan dari Kiai Mat. Ya, untuk kitab sezaman dari sudut pandang seorang historian itu memang perlu. Saya tidak mengingkari itu.
Dari semua orang yang duduk bersama saya untuk debat di Banten kemarin, berarti kan Idrus, Gus Wafi, Kiai apa, Habib Hanif, terus Kiai Kurtubi, semuanya kan membantah metodologi Kiai Imad tentang kitab sezaman. Saya Hmm, itu hmm. termasuk istisnayat Pak ya. Saya meladeni dalam tanda kutip semua permintaan historis, sudut pandang historis tentang kitab sezaman. Itu saya cari. Itu. Kendati pun beliau itu akhirnya nanti itu tidak menerima ketika bukti sezaman itu sudah saya hadirkan atau minimal bukti sekunder lah. Sekitar 75 tahun setelah wafatnya Alwi bin Ubaidillah itu ada. Kalau beliau tidak menerima berarti kita berhak untuk menilai. Kayaknya memang Kiai Imad atau orang yang tidak menerima itu tidak punya integritas tentang ilmu. Ya, tepat di sana mukhotob saya bukan lagi kepada orang-orang yang menggugat, Hmm. tapi mereka yang dicekoki sama informasi yang tidak utuh, bahwa hal seperti ini bisa dibatalkan, tapi karena buktinya sudah dihadirkan dan ternyata mereka tidak menerima, ya itu tinggal seberapa komitmen mereka terhadap ilmu itu. Kita tinggal bertanya saja gitu. Kalau bukti udah dihadirkan, mau ngapa lagi? Kecuali emang berkelit, nah semua orang bisa berkelit. Misal tes Jadi, DNA, itu banyak itu pertanyaannya. Jangankan saya, orang yang bisa membaca matematika sederhana saja bisa menebak kalau STR sama SNP dari Weiffel sama Family Tree itu sangat-sangat bisa dibantah gitu. jadi kaidah tadi nggak dipakai. Al-bayyina 'alal mudda'i. Kendati demikian tetap ngalah Gus ya. Karena Tim jenengan. saya tidak berada di posisi yang digugat ya. Jadi tidak merasa Oh. harus apa ya, menagih Kiai Imad untuk mendatangkan bukti gitu. Jadi karena saya ya karena orang soleh yang pengen meneliti sajalah. Hmm. Padahal Oh, Gus, terima. Gus, secara ilmu nasab kan 150 tahun itu kan sudah sejaman ya. Karena kan beda 50 Betul. 50 50. Betul, Nah, ini 150 tahun itu sudah cukup untuk membuktikan adanya kebenaran sebuah intisab gitu. Karena ya. tidak mungkin orang yang satu tobakot dengan cucu atau cicit itu tidak akan menginterupsi sebuah silsilah. Agak susah itu. Silakan Nah, naik kalau bagi yang mau ngebantah sebentar Kang Bar. Bagi yang mau ngebantah Gus Rumel silakan naik, tenang, jangan merasa dikeroyok karena saya moderator. Jangan merasa dikeroyok. Barangkali ada yang mau membantah, tapi kalau satu pemikiran saya kira cukup bertiga lah. Ya Gus siap jenengan nanti kalau mendapat bantahan-bantahan. Siap ya jenengan ya nanti Gus ya. Mangga, silakan. Wah. Kalau saya kan memang tugasnya jago kompor. Nah, untuk ini Gus, untuk jurnal ini, jurnal apa namanya, jurnal DNA, itu sebetulnya kekuatan DNA ini 5 generasi, 7 generasi atau berapa generasi gitu? Dari yang sudah diuji itu 5 sampai 6. 5 sampai 6 generasi itu masih bisa akurasinya 90% ke atas. Tapi untuk sejauh 1.500 itu ya agak susah. Nggak ada jurnal yang bisa menjawab itu. Kalau misal Mas Sugeng pernah mengatakan bahwa ada jurnal yang bisa melacak itu, paling mentok dia itu menyuguhkan Genghis Khan, keturunan Genghis Khan. Tapi kan ada problem sampel yang bermasalah di sana, itu masih bisa digugat. Dan kayaknya tidak ada yang mau memfokuskan penelitian di DNA deh. Karena mereka itu kalaupun mau meneliti atau membuat jurnal tentang DNA, paling ada motivasi lain, motivasi tentang kesehatan, motivasi tentang apa ya? Ya lebih ke kesehatan karena tidak ada hal yang bisa dimanfaatkan dari uji sampling DNA kecuali kesehatan. Kan ilmu pengetahuan itu kan harus berguna dengan kehidupan. Ya. Kalau mengetahui Mbak Alawi benar-benar sahih keturunan Rasul, menurut etika medis sama etika akademik pun itu tidak ada nilai manfaatnya. Itu. Iya kan sejauh ini kan tentang DNA itu cuma propaganda doang, cuma penggiringan opini doang. Itu bukan Netizen saya yang jawab menganggap ya. Itu ya Gus Mahesa itu. ya netizen yang menganggap bahwa tes DNA adalah satu-satunya cara menentukan seseorang itu bersambung dengan leluhurnya atau tidak. Nah itu dagelannya mereka saja. Itu statement saya itu. Oh, gokil, Nah, gokil. Gus Rumail, Ya, ya, kebetulan ya. Gus Rumail ini kan dekat dengan Dokter Sugeng ya.
yaitu Mm-mm. dokter dari grup Naat. Ya, betul ya gitu ya. Setahu saya Mas Sugeng itu diminta untuk menjadi konsultan di Naat untuk perkara DNA. Tapi tidak usah Oke. khawatir, Mas Sugeng itu ketika banyak orang yang apa ya, menjelek-jelekan beliau, dia itu seorang saintis. Dia itu pasti jujur, Oh, pasti jujur. Meskipun beliau oh, bisa bisa keliru ya. Waktu mm-mm. ketemu di ini sedikit kisah, sorry aku potong. Kisah pas waktu ketemu sama Mas Sugeng, Gus Fuad itu eh, ada Raden Fakih juga di sana. Aku dikasih tahu tentang tes DNA. Gitu. Saya diminta untuk tidak usah diteliti. Toh hasilnya udah ketahuan kalau Mbak Alawi itu bukan keturunan Rasul dari uji DNA. Ya silakan Mas Sugeng menyelesaikan penelitiannya, saya menyelesaikan penelitian saya. Ilmu pengetahuan kan memang selalu terbuka untuk falsifikasi ya, untuk selalu dikelirukan. Saya tidak pernah apa ya, ragu untuk meneliti secara serius dan ketika nanti ada yang mengkelirukan penelitian saya pun saya terbuka. Berarti secara, nah ini kalau untuk yang katanya yang sudah terkonfirmasi di sana di Family Tree, itu hasilnya ada bocoran nggak, Gus? Ada, tapi karena ini nggak enak saya sekali nyinggung sebuah kabilah langsung dibikin konten 2 kali saya. Nantilah nanti. Berarti ada ya? Ada Gus. Ada Mbak Alawi yang sudah tes DNA. Itu pun self assessment ya kawan-kawan. Maksudnya eh, Gus Umar itu bisa ngaku bin Yahya. Gus Mahesa bisa mengaku Asakov. Terus daftar di Family Tree. Itu bisa. Nggak ada yang nanti ngeverifikasi Gus Umar ini bin Yahya beneran atau tidak. Gus Mahesa juga Wih, bisa. Yang itulah kayak yang gitu ingin kan saya tentang. gimana? Ini kan yang saya tentang, makanya gue saya bilang kemarin, Habaib kalau mau tes DNA gelut dulu sama Maesa. Kalau Maesanya kalah tuh baru ya wes silakan tes DNA. Karena Ter tetap aja ya, apa namanya, sejarah dari keluarga itu harus ada. Karena kan tes DNA itu Betul, kan tidak memunculkan BIN. betul, betul. Kita dipantau pasukan senyap ini, Gus. Oh, yang senyap-senyap naik aja nggak apa-apa, nggak usah sepengecut itulah. Pasukan senyap tuh nyawer ke sini kalau nongol pasukan senyap. Oh, nyawer ya istilahnya ya. Oh, I see, I see. Mantau doang mau buat apa? Biasanya tuh saya ngamuk kalau disawer. Kali ini ada Gus Rumel, monggo. Biar betah beliau ini main TikTok, maksudnya biar betah gitu loh. Saya takut nanti kalau lama-lama punya TikTok nggak enak saya. Godaannya bener, banyak banyak. Kalau masukan dari saya mah memang jangan main TikTok, Gus. Ini Tapi, fitnahnya luar biasa. Ya cukup di YouTube, di Instagram, jenengan tetap fokus di Facebook. Godaannya besar di TikTok itu. Saweran lah. Berarti untuk betul penelitian betul. kita sejaman sudah fix ya Gus ya, sudah ada hasil lah. Sudah ada hasil. Meskipun belum lengkap, tapi kan penelitian itu kan tidak harus berhenti sekarang. Toh Ya, unik juga. Aku akhirnya menemukan ada yang menarik dari penelitian ini. Yang bikin saya tertarik itu gini, Mbak Alawi kan merasa bahwa silsilah mereka itu paling sahih. Tapi itu juga bukan karena Mbak Alawi sendiri, karena ada ulama sekitar abad ke-12 atau 11 itu mengatakan kalau silsilah Mbak Alawi itu sangat-sangat rapat dan mampat. Makanya beliau memberikan penilaian kalau silsilahnya Mbak Alawi itu kan paling bagus, paling rapi. Nah, ketika dikasih selentingan dikit oleh Kiai Imad bahwa 550 tahun tidak ada keterangan tentang Mbak Alawi, akhirnya mereka kebingungan. Gitu. Yang mereka lakukan akhirnya kan meragukan metodologi kitab sezaman itu tidak pernah disebutkan dan tidak pernah menjadi standar intisab atau dalam kajian ilmu nasab gitu. Yang bikin menarik yaitu ada orang sebuah kabilah besar ada rasa tantangan itu untuk mencari kitab ini benar-benar ada atau tidak itu ada semacam tantangan. Ini bukan untuk menghina siapapun, bukan menghina Robito, bukan menghina Mbak Alawi, tapi saya ngerasa Mbak Alawi pun pasti tidak akan mau mencari sejak awal ya. Karena untuk apa aku mencari? Karena jit-jitku itu kan udah bisa dipercaya gitu. Pada dasarnya kan anas sumutaminuna alan sabihin. Orang itu tidak akan mungkin berdosa tentang nasabnya. Apalagi kalau yang sudah menjadi datuk mereka itu udah dikenal sebagai alim, orang orang apa? Saint. Saint itu semacam orang suci lah ya, semacam orang suci. Mohon maaf Gus.
Kayaknya kaidah tadi tidak berlaku statement tadi. Orang tuh tidak mungkin berdusta dengan nasabnya. Saya bisa buktikan lo ada nanti. Tengok saja nanti ini. Tengok Bukan saja lah. saya itu ya. Bukan Gus Maesa, bukan saya. Bukan saya. Saya tidak berani. Saya ngomong, tidak berani. Tapi untuk kitab sejaman sendiri sudah berapa manuskrip tuh? Saya sortir ya, saya ingat saya karena ini belum buka juga. Abad ke-5, abad ke-5 itu bukti isnad itu ada 3 tentang Ba'alawi. Abad ke-6, 2 kitab nasab plus 1 kitab isnad. Isnad. Abad ke tadi 7 itu ada 1 kitab namanya Al-Baha. Ada abad ke-8 selain Al-Janadi itu ada kitabnya Jarh Syafaf. Dia itu sezaman dengan Al-Janadi. Satu tebakot ya, satu tebakot. Terus Al-Baha Al-Baha Al-Hawi itu. Terus yang lain lagi itu Bahrul Ansab. Selain itu ya saya belum memakai. Memang belum jadi kajian saya. Saya fokus di abad ke-4, 5 sama 6. Itu yang sedang saya cari memang. Peninggalan Berarti sejarah total di ada 7. Peninggalan sejarah seperti bukti batu nisan itu udah ada, tapi masih membutuhkan penelitian. penelitian dari pakar lain, mungkin pakar forensik, pakar virolog, haplotype, dan macam-macam lah untuk mengkonfirmasi bahwa batu nisan itu memang di ini apa sih, dipahat di sezaman orang itu meninggal atau tidak, gitu. Minimal sudah bergerak sampai ke luar negeri begitu ya Gus ya. Untuk Ya, mumpung ada rezeki, Gus. Mumpung ada rezeki. Ya, bingung saya, duit banyak tapi nggak habis-habis kan ya, agak susah gitu. Masaknya. maksudnya nyindir para sultan itu gimana ini? Pokoknya ini himbauan saja ya dari saya. Mestinya Gus Rumel Abbas ini dihubungi beberapa pihak. Kasihan loh, beliau ini Masya Allah montang-manting ini. Saya ngukurnya karena saya pernah cuma sejauh itu Gus, Masya Allah itu biayanya tidak sedikit itu. Saya makanya ngebayang lah kalau keluar negeri lah. Tapi enak, pengalaman untuk menabung. Kebetulan itu dapat rezeki aja gitu. Pas waktu 2 bulan yang lalu saya apply di Twitter, ternyata bisa dimonetize. Konten saya bukan di Pamit Jangator, yang saya bangun sama teman-teman, ternyata laris gitu. Penontonnya banyak. Ya akhirnya uang itu saya pakai untuk perjalanan ya, untuk beli manuskrip juga. Dan jangan salah, manuskrip itu nggak dikasih cuma-cuma. Dia itu butuh alat yang kayak semacam kotak gede untuk ngefoto terus jadiin PDF. Dan itu ternyata beli per pieces-nya itu nggak kayak beli rokok. Yang saya butuhkan itu kan cuma cover sama halaman yang terkait dengan Ba'alawi. Satu manuskrip Tapi itu ternyata dari sana nggak boleh. berapa Gus? Karena paling mudah itu memakai kurs dolar, tergantung seberapa tipis dan tebalnya manuskrip itu, dan tergantung seberapa tua dan sulitnya mencari manuskrip itu. Tapi yang paling mahal itu nggak sampai $200. Yang paling murah itu saya dapat sekitar 70-an dolar. Gitu. Ini juragan TikTok, Sultan TikTok nyimak gak ini ya? Tapi itu sudah lah. Ada satu teman di Jordan kemarin, namanya Ukasa. Dia itu kalau NU itu Suriah. Suriahnya PCI NU di Jordania. Kebetulan dia alumni Mukalla, Yaman, terus kuliah di Jordan untuk pasca sarjana. Dia ngambil Tahqiqul Makhtutat, fokus untuk manuskrip-manuskrip. Itu. Dan ternyata untuk mahasiswa itu harganya murah. Waktu saya tanya, kamu beli manuskrip ini berapa? Ya, $100-an. Murah itu. Kitab yang sama loh ya. Kebetulan dia itu menunjukkan aku lagi nulis manuskrip ini. Gitu. Aku pun punya manuskrip itu. Aku beli sekitar $175. Ukasa itu beli $100. Ternyata kalau mahasiswa atau pelajar itu dapat diskon. Gitu untuk belanja manuskripnya itu. Mungkin kelak saya akan mengaku sebagai mahasiswa biar dapat diskon. Lumayan, Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong jenengan ini Gus, ada rencana nggak meneliti Wali Songo? Ada nggak? Tentu. Ada. Oh, ya. Sekali Nggak ada obrolan.
Nah, sudah. Nah, sama Gus Umar saya pernah ngobrol. Kalau neliti Ba'alawi itu dua kabilah aku udah nemu. Kabilahnya Amul Faqih sama Fakil Mukodam. Otomatis Ba'alawi Hmm, sekarang itu kan bisa disebut Wali Songo kan juga Ba'alawi gitu. Berarti Jadi jangan dari jangan Amal Fakih dikira aku sudah nggak neliti. dari Gimana Mas? Amal Fakih sudah dapat ya? Alhamdulillah udah dapat. Dan nanti Oh, kemungkinan kalau ya doanya saja rezekiku makin bagus, di amin, YouTube amin, amin, juga amin, monetize-nya makin bagus. Insya Allah nanti ke amin, amin, amin. Samarkand untuk itu ke Robito Azmatkon itu. Saya heran kenapa yang dulu Azmatkon nggak sampai ke Samarkand gitu untuk konfirmasi silsilah mereka. Kemungkinan Kalau data kalau mau mereka pasti berangkat, ada. kabari saya dulu Gus. Kalau mau berangkat, mungkin ada sedikit Siap. rezeki lah, ada sedikit rezeki gitu. Kita kasihan Alhamdulillah. juga ini jenengan montang-manting pakai duit sendiri. Heeh. Ya semoga sampai aja sama sultan-sultan yang di bawah ini. Malu nggak itu? Harusnya malu ya, harusnya malu. Kalau tentang jenengan nyimak nggak tentang dokter siapa itu yang filologi itu? ya. M. Ali itu mana apa susah nyebutnya. Manachem, Manachem. Manachem Ali itu ya. Itu gimana eh, penilaian jenengan, Gus? Pak Manachem itu yang terakhir itu kan video yang baru saya belum melihat, tapi yang terakhir itu kan video tentang Ubaidillah masih punya kemungkinan menjadi menantu. Iya, Itu iya, iya, saya nyimak ya. itu. Itu gimana? eh, itu kemudian dikonfirmasi sama Mas Sugeng karena haplogrupnya atau haplotype dari Ba'alawi itu kan G. Ya mungkin memang Iya. tidak punya jalur biologis kepada Ubaidillah atau Alwi. Tuh. Tapi bisakah itu dibantah? Ya sangat bisa. Seperti apa? Ya tunggu video saya di pamit yang ngantor lah. Siap, siap, Insya siap, Allah, siap, insya siap. Allah. Belum Mm-mm. bisa Nanti saya beritahu teasernya karena saya perlu menelaah lebih lama lagi ya untuk tulisannya atau videonya Pak Manachem. Monggo nanti saya yang mau menolak Gus Rumail silahkan naik, dipersilahkan. nanti Silakan naik. Kang Oh Umar naik dulu. nanti kita atur jadwal buat ngegrodo Gus Rumel Abbas. Nanti kita berdua grodo Gus Rumel Abbas. Oh itu Itu ada Dharma. Beda dengan Profesor Manachem Ali, dia ngomong sambil menunjukkan bukti. Kalau ini cuma buang-buang air liur. Pak Manachem Ali buktinya apa? Tidak ada. Dia kan pakai outlier, buku yang bukan dari Ba'alawi. Bisa mengkonfirmasi Ba'alawi nggak? Setelah saya baca enggak. Itu gimana sih? Pada bisa filolog atau enggak sih pakai komentar? Dan apa? Ya itu makanya Gus Romel harus perlu masuk ke TikTok itu banyak asumsi sesat. Oke oke. Oke 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 siap. Wih, terima kasih ini siapa? Ini ngasih mawar ya? Oh gitu ya, ya ini ya. Bu, jangan GR. Ngasih mawar itu tandanya jenengan itu kayak kuburan gitu ditabur bunga. Jadi jangan Oh GR itu. Jadi jangan GR itu. Berarti jenengan dianggap kuburan itu. saya lihat sini untuk apa ngelihat monitoring kamera saja. Saya agak bingung soalnya. Ya, Saya masih baru jenengan pemain baru di saya TikTok. ngelihat wajah saya di sini juga agak aneh gitu. Iya, percaya MacBook, iya, saya mah Oh, iya, iya, saya mah ini cuma keluaran iya, iya. terbaru kawan-kawan, keluaran Mm-mm. terbaru. Untung pas ngelihatin ada aba jempol, biar itu aba jempol berasa ditampar itu. Jenengan lihatin MacBook itu loh. Eh, nanti besok nganeti nge-DM itu, Maesa berapa harganya MacBook itu? Buat kamu saya beliin. Pasti besok itu prinsipnya aba jempol itu. Profesor Manachem Udah, Ali. udah jangan Oh, lihat-lihatin kamu malu, udah. MacBook, udah. MacBook itu enak. Kalau MacBook Ini itu aja ya. eh kayak punyanya Gus Sumar itu apa Gus? Udah jangan sebutin kamu jangan. Kita pura-pura berduit apalah di sini, publik ini. Mm-mm. Kasihan yang nuduh kita dapat bayaran. Nah, Iya dong, lawang isu nasab ini kan berputar uang 5 triliun kok. Presiden itu gimana? Eh, eh, eh. Paling enggak tuh. Asik aja doa, ditutup. anggap aja doa, anggap